Mamang. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Renomi Squad. Hari ini tanggal 5 Mei dan selamat datang di Wisata Kopi. Hari ini gue mau nyoba ngopi di salah satu tempat yang sebenarnya gue udah sering banget kesana. Dan kebetulan kemarin gue udah coba take di sana, tapi ada beberapa hal yang memang kurang. Jadi gue berangkat lagi ke sana, gue mau ngopi lagi di sana, gue mau main lagi sama baristanya di sana. Dan rencana gue hari ini nggak cuma mesen kopi, gue mau ngobrol-ngobrol sama baristanya tentang kopi ini apa sih gitu. Karena menurut gue ini bukan coffee shop yang biasa, karena kalian tidak akan melihat mesin espresso di sana. Dan kalau nggak salah, kopi ini tuh kopi pertama di wilayah 3 yang konsepnya tuh Nitro Coffee. Nah, buat yang belum tahu Nitro Coffee apa, nanti kita coba bedah di sana. Dan kalau gambaran awal dari gua, tempatnya nyaman banget, tempatnya instagramable banget karena apa ya? Kasarnya setiap sudut di tempat ini apa namanya? Spot fotonya itu estetik banget lah pokoknya. Nanti kalian lihat sendiri di sana ada apa aja. Dan buat kalian tahu, di sana nggak cuman ada minuman-minuman kopi, di sana juga ada non kopinya. Nanti kita tanya-tanya non kopinya tuh ada apa aja. Dan di sana juga nyediain beberapa makanan ringan yang mungkin kalian suka. Dan gua kasih tahu, sumpah enak, gua nggak bohong. Jadi kita kesana dulu. Kebetulan sekarang agak macet, gua masih di jalan. Pokoknya stay tune terus. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Dan kita ketemu nanti, oke? Oke, sekarang gue sama baristanya Sebermula Rasa nih, sama Septa Fauzi. Halo. Jadi mau nanya nih ya, konsep Sebermula itu gimana sih? Konsep Sebermula. Ya, konsep Sebermula itu gimana? Baik. Untuk teman-teman juga, konsep Sebermula itu merupakan tempat untuk memulai harimu, untuk menemukan sebuah inspirasi. Tempat memulai kegiatan dengan menikmati layanan dan produk Sebermula. Pelanggan akan menempatkan rutinitas pengalaman tersebut sebagai ritual mengawali hari, juga sebagai pendorong ide, kreativitas, dan penyemangat dalam bekerja atau aktivitas lainnya. Mungkin sedikit sih, mungkin segitu aja sih. Berarti konsep Sebermula itu tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang memang punya ide, punya Betul. tempat nongkrongnya orang-orang yang kreatif lah gitu ya. Betul. Nah, kenapa sih namanya bisa jadi Sebermula? Kenapa bisa namanya Sebermula ya? Ya. Oke, kami adalah Sebermula dengan tanda koma di akhirnya ya. Karena itu ketidaksengajaan sih sebenarnya. Penambahan kata rasa, karena di situ ada Sebermula Rasa sebenarnya ya. Penambahan kata rasa sebetulnya ketidaksengajaan juga, karena tidak kedapatan username Instagram dalam satu suku kata. Gitu. Produk dan pelayanan kami mengutamakan rasa sebagai sarana untuk kepuasan pelanggan. Gitu. Jadi kalau nama memang pertama nggak sengaja, tapi yang lebih fokus tuh bukan di nama, bukan di estetiknya nama, tapi lebih ke ini ya, ke Betul. rasa, Betul. ke kualitas. Intinya Bukan kita kualitas. orientasinya untuk pelanggan, kepuasan pelanggan itu nomor satu untuk kita. Dari pelanggan ke pelanggan. Betul. Wah, seperti Oke, apa aja sih yang di apa namanya? Menu apa aja sih yang dihidangkan di Sebermula? Kita pengen tahu nih. Oh, Ada apa aja di Sebermula? wah, sebenarnya banyak sih. Untuk masalah menu banyak. Itu pun masih banyak yang belum kita keluarkan. Tapi menu kami itu bervariasi dari kopi yang diinfus dengan nitrogen hingga variasi non coffee dengan produk sparkling tea dan non coffee manis. Selain kopi kita ada red velvet, ada sakura matcha, sama Okinawa brown sugar itu yang best seller di kita. Dan ada pun cemilan-cemilan yang
itu sangat enak karena itu kami sudah mendapatkan banyak informasi dari setiap pelanggan yang kami tanya itu mengenai cemilan kita, karena di situ kita menambahkan sebuah rasa yang mungkin tidak ada di daerah kita, yaitu Kuningan. Karena itu walaupun terlihat sederhana, tapi untuk soal rasa kita bisa diadu dengan Tadi gue udah take menunya. Nanti kalian bisa rewind atau nanti gue tambahin lagi di depan sini. Menu-menu bermula ada bagian makanannya tuh ada kentang goreng, ada chicken katsu, ada oden putih. Oden putih itu kalau buat kita mah apa ya, orang kuning itu kayak otak-otak kentang, kayak otak-otak gitu. Otak-otak. Sudah udah gue. Terus ada cireng, terus ada sosis. Kalau mau campuran semuanya mix platter ya. Mix platter. Yoi. Pesannya yang besar. Karena apa? Murah. Murah dan enak jelas. Sebermulat ya. Oke, kan tadi udah sebutin ada minuman banyak. Oke. Nah, kita tuh belum tahu nih, kopi nitro itu apa sih sebenarnya? Kopi nitro. Mungkin kopi nitro itu sebenarnya udah dikenal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Itu biasanya ada di kayak kedai-kedai korporat. Jadi kopi nitro, untuk teman-teman yang belum tahu, kopi nitro adalah sebutan umum untuk kopi yang diinfus dengan gas nitrogen melalui saluran yang memiliki tekanan dan gas nitrogen tersebut yang membuat kopi menjadi lebih bertekstur, bervolume, lembut, dan mengurangi tingkat keasaman. Dan aftertaste-nya dia ada rasa manis. Itu ciri khas kopi nitro. Sebenarnya gue ngomong kiri tuh udah tahu dari awal karena gue udah sering kesini kan, gue udah bilang tadi. Iya. Jadi makanya buat kalian sekali lagi, gue mah gak bakal bosan-bosan ngingetin ke kalian. Kalau misalnya kalian di Kuningan, kalian main, atau misalnya kalian orang Kuningan, kalian harus banget datang ke Sebelum Merasa. Nah, kan tadi tuh kopi nitro udah jelasin nih sama Sultan. Oke. Nah, kan ada dua. Mungkin tadi udah beberapa disebut, tapi yang benar-benar recommended banget dari minuman kopi sama non kopinya apa? Yang benar-benar recommended banget, yang harus teman-teman cobain. Oke, untuk teman-teman yang ingin datang atau berkunjung ke Sebermula, kita ada menu atau minuman yang bestsellernya dari kita. Untuk kopinya kita ada, untuk ikonik ya, kita ada Pure Arabica. Itu dia Nitro Black. Itu kopinya pahit, tapi yang seperti tadi yang saya sebut itu adalah pure kopi nitro yang aslinya ya. Iya. Untuk base-nya kopi susu kita ada Nitro Caramel Iris. Itu wajib dicoba untuk teman-teman yang belum tahu Caramel Iris. Itu biasanya ada di, rasanya itu nggak jauh berbeda kayak kalau yang pernah nyobain kayak caramel macchiato di itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi kita menambahkan rasa flavor yang complicated gitu, yang membuat cita rasa di Sebermula Rasa itu punya ciri khas tersendiri. Oke, itu untuk yang kopinya. Untuk yang non kopi, teman-teman wajib coba sparkling tea. Kita punya yang bestsellernya itu kita ada apple caramel dan sparkling lychee tea. Itu yang bestsellernya dari sparkling. Dan adapun yang manis selain kopi, kita ada Okinawa Brown Sugar. Itu adalah teh susu dengan ditambah khas gula merah Jepang. Itu yang sepertinya minuman ini cocok untuk para kaum Hawaii. Kebetulan emang yang kebanyakan pesan itu cewek. Makanya di sini banyak ceweknya. Betul. Oh, ada lagi selain Okinawa Brown Sugar, kita ada Sakura Matcha. Sakura Matcha. Sudah pernah mencoba matcha dengan harum bunga sakura? Tentu belum. Karena gue kalau kesini biasanya minum kopi. Karena gue bilang apa? Gue tuh suka banget kopi, cuman masih harus banyak belajar gitu. Oke deh. Buat kalian pokoknya ini tempat yang recommended banget. Gue udah kasih lihat tadi depan kayak gimana. Gue udah kasih tunjuk
serta bikin kopinya, bikin apa tadi itu Red Ember ya? Red Ember. Tapi Hedonics. Kita juga ada mocktailnya sih. kita cuma kayaknya. Teman-teman yang belum tahu mocktail, mampir dulu sih. Mampir sini, jangan lupa jajan. Buat orang Kuningan yang pengen ngopi, kalian bosan dengan kopi-kopi konvensional, kalian pengen mencoba kopi yang baru, kalian bisa datang ke Sebermula, kalian bisa pesan Pure Nitrous dan segala macamnya. Pokoknya kalian datang aja dulu ke tempat ini, kalian jajan, dan nanti yang lainnya paling kalian bisa ketemu dengan Septa. Kalian bisa follow IG-nya @septafauzi ya. Iya, @septafauzi_. @septafauzi_, dan jangan lupa kalau misalnya follow baristanya, follow juga ini Instagram kafenya Sebermula @sebermula_rasa ya. Iya, Sebermula Rasa. Nah, pokoknya thank you banget buat Kak Septa yang udah nemenin hari ini sehari jadi Sama-sama. barista. Mantap untuk Kak Jahar, Itu wah, keren GG banget tuh sih. Itu GG sih. Keren, Baru keren. pertama kalinya kalau misalnya main terus misalnya apa ya bahasa Indonesia ngoprek tuh apa ya? Iya, kayak ngacak-ngacak gitu. Nyobain Nyobain. bikin espresso waktu itu di tempatnya teman ada. Itu tuh nggak benar-benar nggak belajar gimana caranya melayani tamu, Oke. nggak belajar gimana jadi kasir, Mungkin segala macam. hanya bikin produknya aja. Cuma bikin produknya aja. Oh ya, ada yang lebih penting dari untuk setiap kedai itu. Apa? Yang paling penting itu hospitality. Hospitality itu yaitu memberi kenyamanan untuk pelanggan itu nomor 1. Mulainya dari mana? Dari keramahan kita menyambut customer, sehingga customer dengan kita itu merasa dekat. Berarti jadi barista juga ngingetin kita bahwa ada yang kita lupain sebenarnya dalam hidup tuh. 3 kata. Tolong, terima kasih, sama maaf. Betul. Kalau jadi barista, kita udah tertanam banget yang 3 itu. Tolong, maaf, sama terima kasih. Itu padahal hakikatnya manusia ya harus seperti itu. Iya. Di kehidupan sehari-harinya. ya pokoknya banyak banget pelajaran hari ini, banyak banget yang ku terima. Jadi makasih banget buat yang udah nonton. Nanti kita sambung di mobil karena sekarang juga udah setengah 11 malam, gue juga harus pulang. Dan pokoknya makasih banget buat Sebermula Rasa. Gue shout out banget buat ownernya Mas Dita yang lagi di Jakarta. Sekali lagi thank you banget buat Kak Septa yang udah nemenin kita hari ini. Siap. Dan ya kita lanjut di belakang. Thank you banget Kak. Siap. Kita ketemu lagi di Oke. next konten deh. Dan Semangat semangat. buat Kak Jahar. Terima kasih banyak dan kawan-kawan intinya. Kita butuh konten. Siap. Oke, kita sambung di mobil. Ketemu di mobil ya. Bye-bye. Oke semuanya, dan terima kasih banget kalian masih nonton video gue sampai detik ini. Dan ya gue mau minta maaf kalian harus nonton video sepanjang ini gitu. Dan gue mau sharing tentang apa yang gue dapat kemarin, pelajaran penting. Bukan niatnya menggurui lah gitu, cuman ini sekedar pertama self reminder buat gue, dan kedua kalau misalnya kalian dapat pelajaran dari apa yang gue omongin dan kalian jadiin reminder juga buat kalian, gue bersyukur banget gitu. Seenggaknya ini channel ada manfaatnya lah gitu. Kemarin gue belajar banyak. Jadi seorang barista itu kayak meskipun gue nggak bikin kopinya di sana, kalian bisa lihat sendiri. Gue tuh belajar tentang nanemin 3 kata penting yang udah di-mention tadi. Maaf, tolong, terima kasih gitu. Kita kesampingkan dulu yang tolong, karena yang paling penting adalah maaf dan terima kasihnya. Kadang-kadang kalau kita lagi lupa, kita tuh kayak susah buat ngucapin maaf sama terima kasih kalau kita bikin salah atau kita udah ditolongin sama orang. Kadang-kadang gak kerasa aja gitu, cuman kelontar dari mulut, udah gak pakai hati lah ngomongnya gitu kan. Dan menurut gue 3 kata ini yang tolongnya kita kesampingkan dulu, maaf dan terima kasih ini, kedengarannya emang simpel gitu, cuman kadang-kadang banyak orang yang lupa juga untuk mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf gitu. Padahal menurut gue sendiri,
kata maaf dan terima kasih adalah sebuah obat buat ya mungkin beberapa orang gitu, atau seenggaknya jadi penghargaan deh buat orang yang udah ngebantuin kita atau orang yang sabar ngadepin kita yang bikin salah. Itu soal 3 kata penting. Dan mungkin buat soal pengalaman gue jadi barista, rasanya berat kalau harus dibilang mudah, cuman rasanya mudah juga kalau jadi seorang barista selama kita bisa sabar dan kita bisa ikhlas untuk melayani, menanti, dan konsisten dengan apa yang kita mulai. Maka sekali lagi gue bisa bilang mudah. Dan di sini gue mau sedikit nge-quotes dari kata-kata sebermula. Teruntuk kamu, awali hal yang ingin kamu ciptakan dengan inspirasi akan semangat baru. Dan sedikit gue mau nambahin dari situ. Jika gagal, jangan pernah putus asa. Karena gagal adalah keberhasilan yang semu. Lagi-lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan shout out buat orang-orang sebermula rasa dan seluruh barista yang ada di Indonesia. Kalian semua hebat dan kalian semua adalah pahlawan, khususnya buat gue pribadi. Dan terakhir, gue Azahar Murjani Pramamesa dengan bangga gue persembahkan Sehari Jadi Barista di Sebermula. Dan sampai jumpa di wisata kopi selanjutnya.